Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cikal Putra Ardiansyah dengan NIM 2289240032. Saya dari Pendidikan Seni Pertunjukan angkatan 2024. Di sini saya akan membuat video UTS Sejarah Musik mengenai sejarah musik di era Mesopotamia hingga era Yunani kuno. Baik, musik telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam peradaban kuno, musik berperan sebagai sarana ekspresi, ritual, dan penghubung antara manusia dan alam spiritual. Video ini akan mengeksplorasi bagaimana musik berkembang di era Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno, mengungkap bagaimana peradaban menggunakan musik dalam kehidupan sehari-hari dan ritual mereka. Masuk ke era Mesopotamia 3500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Mesopotamia dikenal sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban manusia mencangkup wilayah yang sekarang menjadi Irak modern. Budaya besar seperti Sumeria, Babilonia, Akkadia, dan Asyur berkembang di sana. Musik memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam upacara keagamaan, kegiatan pemerintahan, maupun sebagai hiburan, dan yang lainnya. Musik dianggap sebagai media untuk menyampaikan doa dan pujian kepada para dewa, serta menjadi hubungan harmoni antara manusia dan alam semesta. Mereka menggunakan beberapa alat musik seperti harpa, lire, tambur, dan seruling. Harpa dan lire adalah alat musik senar yang dimainkan untuk menciptakan melodi yang mendalam dan mendukung suasana upacara atau ritual. Tambur adalah alat perkusi yang digunakan untuk memberikan irama, sering dimainkan dalam kelompok besar untuk menciptakan suasana yang meriah dan energik dalam ritual atau pesta tersebut. Lalu, seruling yang terbuat dari bahan seperti tulang atau buluh digunakan untuk menghasilkan suara lembut yang menenangkan dan dianggap mampu menarik perhatian para dewa-dewa. Peradaban Mesopotamia mengembangkan sistem notasi musik sederhana tertulis di tablet tanah liat yang menunjukkan penggunaan interval dan pengaturan nada tertentu. Sistem ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pemahaman tentang teori musik dan cara mengajarkannya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa musik diajarkan di sekolah-sekolah kuil sebagai bagian dari pendidikan formal bagi para calon pendeta dan musik kerajaan. Selanjutnya masuk ke era musik di era Mesir kuno 3000 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Di Mesir kuno sendiri, musik dianggap sebagai cara untuk berkomunikasi dengan para dewa dan roh. Musik digunakan untuk upacara keagamaan seperti pemujaan dewa, pemakaman, dan perayaan tahun baru. Musik juga memainkan peran penting dalam istana kerajaan, di mana raja dan bangsawan sering menikmati pertunjukan musik sebagai bentuk hiburan eksklusif. Alat musik khas yang ada di zaman Mesir kuno ialah ada sistrum. Sistrum adalah alat musik perkusi yang mirip dengan rattle. Ini sangat penting dalam ritual keagamaan. Sistrum digoyangkan untuk menciptakan bunyi yang dipercaya mampu memanggil roh dan dewa, terutama dalam upacara pemujaan Hathor, dewi kesenangan dan musik. Lalu ada harpa dan lute. Harpa Mesir biasanya lebih besar dari harpa Mesopotamia dan sering dihiasi dengan ukiran simbolis. Lute yang lebih kecil dan ringan digunakan dalam pertunjukan yang lebih santai atau dalam ritual pemakaman untuk menciptakan suasana khusyuk. Lalu ada seruling dan double reed pipes. Seruling dan alat musik tiup lainnya digunakan untuk melodi yang halus, seringkali untuk mengiringi nyanyian atau tarian.
Di Mesir kuno, pemusik memiliki status sosial yang cukup tinggi, terutama mereka yang bermain di kuil-kuil atau istana. Para pemusik wanita juga sering menjadi bagian dari kelompok pemujaan Hathor dan dipercaya memiliki kemampuan spiritual melalui musik. Sistem pendidikan musik formal ada di kuil-kuil, di mana para calon pemusik dilatih untuk memainkan alat musik dan menghafal lagu-lagu ritual. Musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam ritual kematian dan kelahiran. Dalam upacara pemakaman, musik digunakan untuk menghantarkan arwah menuju alam baka. Sementara dalam perayaan kelahiran, musik menjadi simbol sukacita dan berkah dari para dewa-dewa. Masuk ke musik di era awal Yunani kuno 800 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Perkembangan musik di era tersebut yaitu musik di Yunani kuno dianggap sebagai bagian integral dari pendidikan dan filsafat. Pitagoras, seorang filsuf dari ilmuwan Yunani, menemukan hubungan antara musik dan matematika, yaitu harmoni dan interval nada. Teorinya mempengaruhi cara pandang Yunani terhadap musik sebagai ilmu yang diukur dan dipelajari secara sistematis. Selain itu, musik menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Yunani, baik dalam konteks agama, pendidikan maupun hiburan. Alat musik pada zaman Yunani ada beberapa. Di antaranya ada hitara. Hitara adalah alat musik senar. Ini sering digunakan dalam festival dan kompetisi musik. Hitara lebih besar dan lebih rumit dibandingkan lire. Dimainkan oleh musisi profesional dan dianggap sebagai simbol kesenian Yunani yang canggih. Lalu ada aulos. Aulos adalah alat musik tiup ganda yang memiliki suara yang kuat dan sering digunakan dalam upacara militer serta teater. Dalam drama Yunani, aulos mengiringi adegan-adegan penting dan memberikan suasana emosional. Lalu ada tambur dan simbal. Alat musik perkusi ini memberikan irama dasar dalam pertunjukan musik dan teater. Mereka digunakan baik dalam upacara keagamaan maupun pertunjukan hiburan di festival olahraga seperti Olimpiade. Di Yunani, musik merupakan bagian integral dari teater. Drama-drama besar karya Sophocles dan Euripides sering diiringi musik untuk memperkuat efek dramatis dan emosional. Musik juga diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan umum. Anak-anak Yunani belajar memainkan alat musik dan menyanyikan lagu sebagai bagian dari latihan moral dan etika. Sesuai dengan pandangan bahwa musik dapat mendisiplinkan jiwa dan membentuk karakter. Yunani kuno mengembangkan sistem notasi yang lebih kompleks, memungkinkan musisi mencatat dan melestarikan karya musik mereka. Meskipun sistem ini masih terbatas. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan sistem notasi sebelumnya di Mesopotamia. Beberapa komposisi Yunani awal seperti Terpender dikenal dengan karyanya dalam mengembangkan musik lirik yang menjadi bagian dari festival-festival besar di Yunani. Dari Mesopotamia hingga Yunani kuno, musik berkembang sebagai bagian integral dari kehidupan manusia, baik sebagai alat spiritual, pendidikan, hiburan, maupun ekspresi budaya. Peradaban-peradaban yang saling mempengaruhi menunjukkan bahwa musik adalah media universal yang membentuk budaya manusia sejak zaman kuno. Sejarah ini memperlihatkan bahwa musik bukan hanya seni tetapi juga cara manusia mencari makna, berkomunikasi, dan memahami dunia. Terima kasih.
itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.